Di video kali ini saya akan membahas saham ICBP atau Indofood CPP sukses makmur. Dalam pembahasannya saya akan membahas mengenai sekilas perusahaan ICBP, prospek pertumbuhan ICBP, kondisi keuangan ICBP, mode ICBP, dan terakhir valuasi ICBP. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke analisanya, saya akan membahas secara singkat mengenai bidang usaha ICBP. ICBP adalah produsen beragam produk konsumen bermerek dengan segmen bisnis sebagai berikut. Segmen mie instan yang memiliki merek-merek ternama seperti contohnya Indomie dan Popmie. Segmen dairy dengan merek-merek seperti Indomilk. Snack foods dengan merek contohnya Citato. Segmen seasoning atau penyedap makanan dengan merek seperti Racik atau sambal Indofood. Kemudian segmen nutrisi dengan contoh merek seperti Promina. Dan terakhir segmen minuman dengan contoh merek Air Minum Club dan minuman kemasan Ichi Ocha. Contoh-contoh yang saya sebutkan di atas hanyalah beberapa dari merek-merek yang dimiliki ICBP. Untuk merek lengkapnya, kalian bisa lihat sendiri di website ICBP. Setelah mengetahui mengenai bidang usaha ICBP, pertama-tama saya ingin menganalisa prospek pertumbuhan ICBP. Secara overall, ini data historis pendapatan dan laba ICBP. Jika dilihat dari tahun 2021 ke 2022, pendapatan bertumbuh sebanyak 14%. Namun, laba kotor hanya bertumbuh sebanyak 7%. Gross margin ICBP yang pada tahun 2021 ada pada angka 36%, turun menjadi 34% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan baku seperti tepung terigu, minyak goreng, dan skim milk powder pada tahun 2022 yang harganya sudah mulai stabil pada tahun 2023. Kemudian, laba usaha tumbuh 15% walaupun laba kotor hanya bertumbuh sebesar 7%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan pendapatan operasional dan kurangnya beban operasional akibat selisih nilai tukar mata uang asing. Efek selisih nilai tukar tersebut menambahkan laba usaha sekitar 800 miliar rupiah, sehingga laba usaha meningkat lebih tinggi cukup signifikan dibanding laba kotornya. Kemudian, laba bersih berkurang sebesar 28% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini disebabkan karena beban keuangan yang meningkat akibat selisih kurs dolar Amerika dan rupiah yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Dolar Amerika meningkat dari 14.200 di Desember 2021 menjadi 15.500 di Desember 2022 yang artinya meningkat sebesar 9%. Padahal jika dilihat data 5 tahun belakangan, dolar Amerika memang menguat terhadap rupiah, tapi hanya dengan rata-rata 2% per tahun. Jadi menurut saya penguatan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah di tahun 2022 merupakan suatu anomali. Lalu kenapa nilai tukar dolar Amerika berperan sebegitu besarnya pada laba ICBP? Karena ICBP memiliki hutang sebesar 2,75 miliar dolar Amerika dalam bentuk obligasi yang digunakan untuk pendanaan akuisisi Pine Hill pada tahun 2020. Sehingga hutang yang pada akhir tahun 2021 bernilai sebesar 39 triliun rupiah, meningkat nilainya menjadi 42 triliun rupiah pada akhir tahun 2022. Walaupun bunga dari obligasi tersebut juga meningkat, namun peningkatannya tidak sebesar dengan peningkatan pada pokok hutang. Jadi penurunan laba bersih ini sifatnya tidak permanen. Saat nilai tukar dolar Amerika dan rupiah stabil, maka pos beban keuangan ini sudah tidak akan sebesar itu lagi. Namun, jika nilai tukar rupiah melemah, maka beban ini akan membesar. Dan sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat, maka akan ada penghasilan keuangan dari selisih kurs. Jadi, saya penasaran, kalau dalam kondisi normal, pada saat harga bahan baku stabil, dan misalnya penguatan dolar lebih normal, misalnya pada angka 2% per tahun, akan berapa laba bersih ICBP pada tahun 2022? Maka untuk laba kotor, saya asumsikan gross margin yang sama dengan tahun 2021, yaitu 36%. Kemudian, saya anggap peningkatan nilai tukar dolar Amerika pada rupiah hanya sebesar 2% per tahun. Dan agar lebih simpel, saya hilangkan pendapatan ICBP akibat kenaikan selisih kurs. Maka laba bersih ICBP pada tahun 2022 akan kurang lebih pada angka 9,3 triliun rupiah. Sekarang jika kita melihat kinerja ICBP dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 ke tahun 2022, pendapatan ICBP bertumbuh 14% per tahun. Dan jika kita menggunakan angka laba bersih tahun 2022 yang sudah kita normalisasi, maka laba bersih ICBP selama 5 tahun terakhir tumbuh sekitar 18% per tahun. Setelah melihat angka keseluruhan ICBP, saya juga mau melihat angka ICBP pada setiap lini bisnisnya. Ini angka pendapatan dan laba usaha pada tiap lini bisnis dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi bisnis mie instan masih sangat dominan dibanding dengan lini bisnis lainnya. Jadi memang untuk lini bisnis, ICBP masih sangat mengandalkan lini bisnis mie instan. Dilihat dari laba usahanya, mie instan berkontribusi sebesar 88% dari semua lini bisnis. Kemudian, jika dilihat secara geografis,
Pertumbuhan penjualan ICBP juga tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di luar Indonesia. Proporsi penjualan dalam negeri versus luar negeri yang tadinya 90% banding 10% pada tahun 2018 sudah menjadi 71% banding 29% pada tahun 2022. Jadi, untuk ruang bertumbuh ICBP tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun juga bisa bertumbuh di luar negeri. Apabila pertumbuhan ICBP di Indonesia melambat, ruang bertumbuh di luar Indonesia masih cukup luas untuk beberapa tahun mendatang. Jadi, untuk runway pertumbuhan ICBP menurut saya masih panjang. Sekarang dari sisi keuangan. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ICBP memiliki hutang obligasi dengan total pokok pinjaman sebesar 2,75 miliar dolar Amerika. Apakah hutang sebesar ini berbahaya untuk ICBP? Mari kita lihat. Per laporan keuangan terakhir, di laporan keuangan tahun 2022, besar utang obligasi tersebut dalam rupiah adalah sekitar 43 triliun rupiah. 27,5 triliun akan jatuh tempo dalam kurun sekitar 8 tahun, yaitu di tahun 2031 dan 2032. Dan 15,5 triliun akan jatuh tempo dalam kurun sekitar 28 tahun, yaitu di tahun 2051 dan 2052. Sekarang kita lihat bagaimana kemampuan ICBP dalam membayar hutang tersebut. Menurut saya, yang perlu lebih diperhatikan di sini adalah kemampuan ICBP dalam membayar hutang obligasi yang jatuh tempo dalam 8 tahun mendatang. Karena tidak hanya lebih dulu jatuh tempo, namun nominalnya juga lebih besar. Jika ICBP mampu membayar obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2031 dan 2032, seharusnya ICBP juga mampu membayar obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2051 dan 2052. Maka saya akan memperhatikan untuk hutang yang jatuh tempo lebih dulu ini. Setelah saya lihat, saya rasa ICBP akan sangat mampu membayar hutang tersebut. Kenapa? Jika kita lihat laba 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022, jika dijumlah angkanya 31 triliun. Sudah lebih besar dari hutang yang akan jatuh tempo dalam 8 tahun lagi. Padahal, laba bersih ICBP 5 tahun ke depan kemungkinan akan lebih tinggi dari laba bersih 5 tahun ke belakang. Sehingga ini menguatkan keyakinan saya bahwa ICBP akan sangat mampu untuk membayar hutang obligasi ini. Tapi bagaimana jika ada penguatan dolar Amerika terhadap rupiah? 5 tahun lalu 1 dolar bernilai 13.700 rupiah. Sekarang 1 dolar Amerika bernilai 14.950 rupiah. Jika dirata-rata, kenaikannya sekitar 2% per tahun. Jika nilai dolar meningkat 2% per tahun, maka nilai dolar pada tahun 2031 akan ada pada angka 17.800 rupiah. Yang artinya, hutang yang tadinya bernilai 27,5 triliun akan bernilai kurang lebih 31 triliun di tahun 2031. Dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, laba ICBP dalam 5 tahun terakhir sudah dapat menutupi hutang ICBP yang akan jatuh tempo tersebut. Ditambah dengan jumlah kas yang dimiliki ICBP pada akhir tahun 2022 yang berjumlah 15 triliun rupiah, saya rasa ICBP masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Untuk hutang yang jatuh tempo pada tahun 2051 dan 2052 juga akan lebih mudah dipenuhi karena nominalnya lebih kecil dan jatuh temponya masih jauh lebih lama. Walaupun demikian, tentunya pasti masih ada resiko. Jika nilai dolar Amerika nantinya jauh lebih tinggi dibanding perkiraan, maka akan lebih sulit bagi ICBP untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Sekarang saya mau menganalisa mode dari ICBP. Jika kita lihat gross margin ICBP memiliki gross margin lebih tinggi dibanding perusahaan consumer goods makanan lain seperti Mayora dan Garuda Food. Yang artinya, ICBP bisa menghargai produknya lebih mahal dibanding kedua perusahaan lainnya. Dari sisi operating margin pun, operating margin ICBP juga jauh lebih tinggi dibanding kedua perusahaan consumer goods lainnya. Menurut saya ada dua hal yang berkontribusi terhadap tingginya operating margin ICBP, yaitu skala bisnis ICBP dan brand-brand produk ICBP terutama produk mie instan. Berikut operating margin dari masing-masing lini bisnis ICBP. Mie instan masih memiliki operating margin tertinggi karena memang produk mie instan ICBP seperti Indomie dan Popmie adalah market leader di bidangnya. Jadi menurut saya ICBP memiliki dua mode yang kuat, yaitu brand dan skala bisnisnya yang sangat besar. Akan sulit bagi pemain baru maupun pemain lama untuk mengambil pangsa pasar ICBP terutama dalam lini bisnis mie instan. Sejauh ini dari analisa saya, pastinya ICBP adalah wonderful company. Pertumbuhannya bagus, mode-nya kuat, market leader di bidangnya, dan walaupun ada hutang, hutangnya dapat dibayarkan dari profit di masa depan. Namun bagaimana dengan valuasinya? Jika menggunakan angka laba bersih tahun 2022 yang sudah dinormalisasi, di mana gross margin ICBP sudah kembali normal dan selisih kurs tidak meningkat secara drastis, maka EPS ICBP ada pada angka Rp638 per lembar saham. Dan pada saat video ini dibuat, satu lembar saham ICBP sedang ada pada harga Rp10.200. Artinya, PE ratio ICBP ada pada angka kurang lebih 16 kali. Jika melihat PE ratio ICBP secara historis, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019,
angka PE ratio ICBP selalu di atas angka 25 kali. Dengan catatan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 pun, kondisi keuangan ICBP pun berbeda dengan sekarang. Pada tahun-tahun tersebut, kondisi net cash ICBP selalu positif, yang artinya cash ICBP pada saat itu jumlahnya lebih banyak dari total hutang ICBP. Sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2022, net cash ICBP selalu negatif, akibat hutang yang digunakan untuk mengakuisisi Pine Hill. Untuk mengumpulkan cash yang nominalnya bisa menutupi total hutang ICBP dan mengembalikan kondisi net cash-nya, mungkin akan butuh waktu setidaknya 5-10 tahun. Jika setelah 5-10 tahun, kondisi net cash ICBP sudah bisa kembali, seperti pada periode sebelum akuisisi Pine Hill, mungkin saja PE ratio ICBP akan meningkat lebih tinggi. Namun, dalam waktu 5-10 tahun, banyak yang bisa berubah. Contoh, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, pertumbuhan ICBP di pasar internasional dan di pasar domestik, dan hal-hal lain yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Karena hal-hal tersebut, saya tidak bisa menyebut ICBP undervalued, tapi tidak bisa juga menyebut ICBP overvalued. Tapi pastinya ICBP adalah wonderful company yang merupakan market leader di pasar mie instan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ICBP undervalued, overvalued, atau fairly valued? Berikan komentar kalian ya. Demikian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya membantu. Untuk disclaimer, video ini sama sekali bukan ajakan atau larangan untuk investasi pada instrumen apapun. Video ini hanya dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan. Sebelum melakukan investasi, pastikan untuk melakukan analisa sendiri terlebih dahulu, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jangan mudah percaya pada orang di internet, karena orang di internet belum tentu benar dan sangat mungkin salah. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video analisa saham, bisa coba juga tonton video analisa saya mengenai saham TSPC yang menurut saya bisa masuk dalam kategori undervalued. Terima kasih lagi.